Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus tabungan sekolah macet di Pangandaran masuk ke ranah hukum. Polisi mulai periksa sejumlah saksi. Polisi tangkap 5 orang terkait kasus suruda paksa atau pemerkosaan seorang siswi SMP di Subang. 3 orang jadi tersangka. Ribuan kitab suci Al-Quran di Masjid Al-Jabar Bandung raib dibawa pulang para jamaah yang berkunjung ke masjid. Seorang pria nekat menjamret pada sore hari di saat situasi sedang ramai di kawasan Jalan Sadewa, Kota Bandung. Kamera pengawas di kawasan Jalan Sadewa, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, merekam peristiwa penjambretan. Tampak dalam rekaman pelaku sempat melintas di samping korban. Pelaku kemudian memutar balik kendaraannya dan merampas tas milik korban. Pelaku yang beraksi seorang diri membawa kabur tas milik korban. Korban ikut terseret sejauh 3 meter ketika tas korban ditarik oleh pelaku. Pelaku langsung kabur ke arah Jalan Baladewa. Warga yang mendengar teriakan korban berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur, menggondol tas berisi uang sebesar 12 juta rupiah serta 2 ponsel milik korban. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir di kawasan tersebut sudah 2 kali terjadi aksi kejahatan. Uang sebesar 12 juta, HP 2 di dalam tas ya, uang di dalam tas 12 juta, HP ya, STNK, ATM, kunci-kunci rumah, KTP sama SIM lah, STNK mobil. Apa itu diduga sebelumnya sendiri dibuntuti atau gimana sih? Enggak. Oh, berarti sebelumnya sendiri nggak ada pembuntutan dari pelaku? Nggak ada. 8 bulan yang lalu anak sekolah SMK, anak-anak sekolah SMK perempuan itu lagi jalan, di HP-nya dijamret di bawah ini. Sebelumnya sendiri berarti emang ada kejadian juga ada. Ya, Ada. Warga berharap petugas kepolisian segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menangkap 5 orang terkait kasus suruda paksa atau perkosaan dengan korban seorang siswi SMP di Subang. Dari kelima orang itu, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 orang lainnya masih berstatus saksi dan masih dalam pemeriksaan polisi. Polisi menangkap 5 orang terkait kasus suruda paksa atau perkosaan terhadap seorang siswi SMP di Subang. 3 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 1 dari ketiga tersangka yakni AN berusia 18 tahun dihadapkan kepada awak media di Mapolres Subang pada Selasa sore. Sementara 2 tersangka lainnya AM dan MR masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan polisi, kasus pemerkosaan itu terjadi pada 18 Mei 2023, namun orang tua korban baru melapor ke polisi pada 12 Juni 2023. Kasus terjadi saat korban bersama saudaranya membeli martabak di Pasar Pamanukan. Usai membeli martabak, korban diajak nongkrong di area penggilingan padi di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan. Di lokasi ini, korban bertemu 5 orang lainnya yang telah menunggu. Korban kemudian dicekoki minuman keras hingga akhirnya diperkosa. Terjadi tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, ya, yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Ini dilatar belakangi dengan adanya ajakan dari salah satu keluarga korban, keluarga jauh korban yang mengajak si korban untuk membeli makanan, membeli martabak. Setelah mengikuti keluarganya tersebut, akhirnya diajak untuk melakukan tindakan asusila tersebut di lokasi yang sudah ada beberapa pelaku di sana, di daerah tempat penggilingan padi di Pamanukan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Sementara itu, hingga Selasa sore, korban masih berada di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang lansia ditemukan tewas dengan 2 luka tusuk di tengah Jalan Jati Sukmajaya, Depok. Kuat dugaan pria tersebut adalah korban pembunuhan.
Seorang pria yang diketahui berinisial SIDB tewas bersimbah darah di Jalan Jati Sukmajaya, Depok. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno, mengatakan korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada yang menembus jantung dan luka di bagian leher. Korban yang bekerja di sebuah konter pulsa sebelumnya terlibat cekcok dengan terduga pelaku sebelum berjalan terhuyung dan jatuh di tengah jalan. Hingga kini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Informasi dari warga ya, sekitar jam 3.30 ditemukan seorang pria tergeletak di tengah jalan wilayah Sukmajaya ini. Setelah kita datang ke TKP, ada 2 luka tusuk ya. Jadi kemungkinan ini adalah korban pembunuhan. Ya, setelah kita dalami dari beberapa saksi yang ada di TKP maupun beberapa warga yang ada di situ, didapati bahwa korban sebelumnya ada kumpul di pos di belakang saya ini bersama beberapa orang di situ. Kemudian terdengar sedikit cekcok, ya. Kemudian korban berjalan terhuyung sampai dengan sekitar 50 meter ke arah jalan raya di pinggir apot, kemudian ditemukan meninggal dunia. Sekarang korban dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Luka tusuknya di bagian mana aja, Bang? Ada di bagian dada sebelah kiri ya, sama leher. Kalau untuk cekcoknya sendiri, Bang, terkait apa sudah diketahui belum, Bang? Sementara kita dalami ya, karena orang yang cekcok yang diduga ya dengan korban saat ini masih melarikan diri, namun kita sudah lakukan identifikasi termasuk analisa keberadaan dari yang diduga pelaku.